Oke, masuk bumper. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berjumpa kembali di program spesial Ramadan di Hasil TV, yaitu Tanya Jawab seputar Ramadan. Alhamdulillah untuk hari ini adalah hari ketiga di Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan dan bisa memaksimalkannya di tahun ini. Untuk sore hari ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Hasatin Zamani Siregar LCMA Habibullah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan, dan senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu seputar Ramadan di 081175500606 ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Untuk yang melapor kita ingatkan untuk memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, untuk tidak memperpanjang mukaddimah Ustaz, kita akan langsung saja ke tema atau program kita untuk hari ini. Sebelum kita jawab berbagai persoalan di line telepon yang sudah kita sediakan untuk pemirsa Hasil TV, kita dengarkan sedikit dulu mukaddimah dari guru kita untuk hari ini mengenai wasiat takwa. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Nah Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa Hasil TV yang menyaksikan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun ini masih diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Tentu hal yang tidak kita lupakan dan selalu kita ingat khususnya di bulan Ramadan adalah ketika membaca ayat di surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kita fokus kepada akhir dari ayat ini ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu memang tujuan utama atau pencapaian yang diinginkan adalah untuk agar kalian bertakwa. Jadi takwa diartikan oleh para ulama, disimpulkan dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, adalah tertuju kepada seorang hamba yang menjadikan wiqayah, yaitu penghalang bagi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan caranya adalah dengan imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan segala bentuk larangannya. Sehingga hakikatnya kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa, tujuannya adalah untuk bertakwa, untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan semua itu kembali kepada tujuan utamanya adalah supaya kita terhalangi dari azab Allah dan murka Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, waliyadzubillah. Kemudian takwa itu adalah wasiat yang paling besar para nabi dan rasul terdahulu
kemudian sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya mewasiatkan umatnya untuk bertakwa. Fattaqullah. Di semua ayat tentang para nabi dan rasul yang mewasiatkan umatnya pasti mendahulukan wasiat mereka dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diikuti oleh orang-orang soleh setelahnya, sehingga wasiat yang paling utama untuk siapapun yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama ini, tentu harus dimulai dengan wasiat takwa. Maka tidak asing kita mendengar di setiap khutbah Jumat pasti diawali dengan membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengajak kita semua di setiap pekan diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'allakum tattaqun adalah untuk bertakwa, bahwa kita meninggalkan makan dan minum dan semua yang membatalkan itu hanya wasilah. Itu hanya wasilah, sehingga tujuannya untuk menyadarkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Fattaqullah, meninggalkan larangan-larangan Allah, khususnya di bulan Ramadan. Karena kita menjaga puasa kita bukan hanya menjaga tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga pahala itu agar tetap sempurna, tidak berkurang, apalagi dihilangkan hanya karena kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penggantinya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disunnahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam banyak hadis juga demikian. Nabi alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat banyak tentang takwa. Bahkan beliau pernah ditanya tentang apa yang banyak memasukkan hamba ke dalam surga, beliau menjawab taqwa Allah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah, dan salah satu bentuk takwa adalah memperbaiki akhlak dengan bergaul bersama manusia, bersama orang lain dengan akhlak yang baik, itu termasuk dalam kategori takwa. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mewasiatkan Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang masyhur. Beliau mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya kita butuh dengan takwa. Khususnya terlebih lagi di bulan puasa ini, kita dalam keadaan sendiri misalnya, tidak ada yang mengetahui kecuali kita sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa itu adalah wasiat yang paling besar, wasiat yang paling utama, khususnya di bulan Ramadan. Itulah makanya Allah sebutkan di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar dengan wasilah puasa, dengan wasilah puasa, tidak makan, tidak minum, kita hilangkan syahwat itu semuanya, maka kita tersadarkan untuk lebih besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, waspada untuk menjauhkan segala bentuk maksiat yang memang bisa jadi tidak membatalkan puasa, namun dia akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu, sehingga puasanya pun jadi sia-sia nantinya dan sangat disesalkan, dan tentu penyesalan tidak ada nanti di akhirat ketika ketika dihisab pahala puasa itu kosong, ya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan juga haus. Sehingga Nabi SAW juga sudah mengingatkan, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesungguhnya siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan beramal dengan kebohongan, dimaksudkan adalah maksiat itu, maka sungguhnya Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya, yakni dalam keadaan puasa. Subhanallah, jika tidak bertakwa dan tetap membiasakan diri dengan kelakuan buruk atau dengan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak guna puasa kita, percuma kita lapar dan dahaga, haus, tapi Allah tidak membutuhkan puasa tersebut. Waliyadzubillah. Maka wasiat yang paling utama adalah selalu mewasiatkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah sebagai bentuk tujuan untuk tujuan kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan taufik agar bisa melanjutkan bulan puasa sampai akhir, dan tujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di pertemuan kita untuk hari ini di Ramadan ketiga. Alhamdulillah kita masih dikuatkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankannya. Semoga sesuai yang dinasihatkan oleh guru kita tadi bisa kita sampai ke penghujung Ramadan dengan memaksimalkannya. Dan seperti yang disampaikan juga bahwa wasiat takwa ini adalah
salah satu indikatornya ataupun definisi yang disampaikan guru kita tadi adalah imtisalu awamir wajatin nabun nawahi, mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam puasa ataupun Ramadan di tahun ini. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan antum di 081175500606 melalui telepon langsung, ingin menelpon di telepon langsung dan di telepon WhatsApp, itu pastikan dulu sinyalnya yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya, atau mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya biar lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diterima atau diberikan oleh guru kita nanti. Kita izin Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama kita ke Pangkalan Kerinci dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin. Ustaz mau bertanya, sebaiknya kalau kita baca Al-Quran Ustaz di rumah, apakah suaranya kita jaharkan atau kita sirkan Ustaz? Syukran Ustaz. Nah, jika dibaca di rumah dan tidak ada yang terganggu dengan bacaan itu, maka boleh untuk dijahar. Artinya pun jahar yang tidak berlebihan. Namun jika dengan bacaan itu ada yang terganggu, ya mungkin ada anak yang sedang istirahat, ya, terganggu dengan bacaan yang jahar, maka hendaknya dengan sir itu lebih menjaga. Ya. Intinya kembali kepada maslahat. Jika memang tidak ada yang terganggu, boleh dijahar. Tapi tentu jahar yang dimaksud bukan yang berlebihan. Yang berlebihan sampai misalnya mengganggu atau ya sampai terdengar ke tetangga misalnya. Cukup dengan jahar yang didengar sendiri. Atau kalau tidak, maka ya juga tidak masalah dengan sir. Ya, artinya sir itu juga suara tidak keluar, tapi kita tetap membaca dan menggerakkan lisan kita. Itu cukup insya Allah. Baik, syukran. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari hamba Allah di Pangkalan Kerinci yang bertanya mengenai persoalan bacaan Al-Quran di rumah apakah dikeraskan atau dipelankan aja Ustaz ya. Ini tergantung maslahatnya. Kalau memang dijaharkan tidak mengapa, tidak mengganggu sekitar, itu insya Allah tidak mengapa dan dibolehkan. Tapi kalau misalnya harus pakai mic toa segala macam, ini mungkin mengganggu. Ini. Baik, semoga bisa dipahami untuk yang bertanya. Kita akan lanjut kembali di layanan WhatsApp kita. Masih ada pertanyaan ini dari hamba Allah di Garut Ustaz. Dari Garut Ustaz, dari Garut ya. Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Garut mau bertanya Ustaz. Jika kita puasa tapi kesiangan sahur Ustaz, ini apa puasanya tetap dilanjut atau tidak Ustaz? Syukron. Ini apakah maksudnya puasa sunnah atau wajib, itu tidak dijelaskan juga Ustaz. Iya. Baik, kalau pertanyaannya di bulan Ramadan berarti kita fahami bahwa memang dimaksudkan itu mungkin puasa Ramadan. Ramadan Ustaz ya. Kalau kesiangan sahur tetap melanjutkan puasa, ya. Tetap melanjutkan puasa, tetap wajib meskipun tidak sempat atau kesiangan sahurnya, artinya tidak sempatlah sahurnya. Tentu dengan syarat atau dengan catatan tetap niat di malamnya. Jadi dia tetap berniat di malamnya, atau yang penting sebelum dia istirahat memang sudah berniat untuk sahur atau untuk puasa di esok harinya. Jikapun tertinggal, ya tidak sempat sahur atau kesiangan tadi disebutkan di situ, maka tetap wajib melanjutkan puasanya. Jadi sahur itu tidak wajib, ya hukumnya sunnah. Jikapun tidak, ya maka puasanya tetap harus dilanjut. Tapi dengan tadi syaratnya yang kita katakan, jadi kasih catatan, karena hukumnya itu wajib, ya wajib punya niat di malamnya atau setidaknya sebelum masuk waktu subuh. Jadi wajib berniat untuk puasa besok hari. Kalau tidak, maka puasanya batal, tidak sah, dan wajib diqadha. Itu puasa Ramadan ya, sehingga sahur itu tidak wajib. Kalaupun tertinggal tadi dalam keadaan seperti itu kesiangan, tetap wajib melanjutkan puasanya. Kalau puasa sunnah, ya kalau puasa sunnah maka tidak wajib dengan niat. Ya, di malam hari terbangun dia misalnya, atau waktu subuh sudah lewat, ya ketika subuh dia sudah ketika azan subuh dia terbangun, kemudian setelah itu baru ingin berniat puasa, maka boleh berniat di situ langsung untuk puasa sunnah. Itu tidak masalah untuk yang puasa sunnah. Tapi yang puasa Ramadan yang wajib
maka harus ada niat di malam harinya. Meskipun tidak sahur, maka puasanya di esok hari tetap diwajibkan. Itu wallahu alam. Tapi kadang banyak yang alasannya karena anak nggak sahur berarti nggak puasa. Nggak, kalau puasa wajib nggak Puasa wajib nggak berlaku. Puasa wajib nggak berlaku karena hukumnya memang sahur itu sunnah. Jadi nggak ada alasan saya nggak sahur kemudian tidak puasa, itu tidak boleh. Tetap wajib. Untuk puasa sunat ini kalau misalnya kita terlambat tadi Ustaz, apakah harus sahur juga atau langsung niat aja? Langsung niat aja. Langsung niat. Tanpa didahului sahur Ustaz. Tanpa didahului sahur, enggak masalah. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk antum dan Ustadz yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang kesiangan sahur tadi ya. Jadi puasa Ramadan adalah wajib tetap dilanjutkan karena sesuai yang disampaikan guru kita tadi, ini sahur adalah sunnah dan juga untuk puasanya itu hukumnya wajib. Jadi tetap dilanjutkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak puasa karena tidak sahur. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz, muntah disengaja itu merupakan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu muntah disengaja dan tidak disengaja menurut para ulama, Ustaz? Bagaimana jika sikat gigi kemudian muntah, Ustaz? Nah, ini seperti apa? Nah, Ustaz. Ya. Muntah disengaja adalah dengan cara memasukkan sesuatu ke tenggorokan, sehingga nanti akan terasa mual di perut dan kemudian keluar muntahnya. Ini disengaja pasti, ya. Dan ini yang membatalkan karena dia memang mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, sehingga kata para ulama inilah yang membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, ya dalam hal ini mungkin dia memang mungkin ada beberapa keadaan sebagian orang yang ketika mencium bau tertentu itu bikin perutnya menjadi mual dan akhirnya muntah. Maka ini tentu tidak disengaja. Dalam hal ini ya, di bahasan fikih yang ini tidak dianggap membatalkan, sehingga dia boleh cukup membersihkan ya sisa apa yang keluar dari mungkin bagian mulutnya ya dengan berkumur-kumur, kemudian masih tetap boleh melanjutkan puasanya karena itu dianggap tidak sengaja. Kalau yang sikat gigi, ya jika sikat giginya memang terbiasa dan itu sebenarnya juga disunnahkan ketika bersiwak itu membersihkan bagian mulut, ya kemudian lidah sampai ke pangkal atau kita bilang ke pangkal lidah, ya di ujung tenggorokan lah ya. Kalau itu sampai membuat dia muntah, maka ini termasuk yang disengaja. Ya meskipun itu memang boleh karena salah satu sifat siwak Nabi adalah ketika beliau bersiwak terdengar ada suara ya artinya itu memasukkan siwak itu memang ke dalam mulut beliau supaya lebih membersihkan seluruh bagian mulut. Tapi kalau itu ternyata menjadikannya muntah, maka ini masuk dengan sengaja dan ditakutkan itu membatalkan karena masuk ke dalam kategori yang muntah dengan sengaja karena memasukkan sesuatu ke dalam bagian kerongkongannya itu sehingga terasa mual. Jadi memang perlu berhati-hati dan hendaknya, makanya di dalam hal ini di bulan Ramadan ketika dalam keadaan berpuasa bersiwak boleh tapi tidak boleh berlebihan. Dalam hal ini seperti tadi ya, berlebihannya sampai dia berlebihan sehingga jadi muntah dengan sengaja. Itu ditakutkan membatalkan puasa. Jadi kalau dalam keadaan puasa kumur-kumur kemudian istinsyak sama siwak tetap dibolehkan tapi tidak boleh berlebihan sebagaimana yang dilakukan atau yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetap boleh melakukan itu malam tubaligh, selama tidak berlebihan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga perlu waspada ya. Jadi sikat gigi seadanya ya, tetap dibersihkan bagian lidah karena itu juga termasuk siwak, bagian mulut yang disunahkan untuk dibersihkan ketika siwak atau ketika sikat gigi dalam hal ini. Tapi jangan berlebihan ya, karena itu ditakutkan terjadi seperti tadi sehingga membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Sikat gigi ini ada batasan waktunya Ustaz? Apakah siang nanti nggak boleh lagi gitu Ustaz? Dari pagi sampai sebelum zuhur aja kan ada seperti itu juga Ustaz? Iya, yang lebih kuat pendapatnya itu memang boleh kapan saja, khususnya apalagi ketika terasa memang bagian mulut tidak sedap ya. Jadi boleh bersiwak di bulan Ramadan, meskipun di bulan Ramadan kapan saja dibolehkan, pagi, siang ya, khususnya ketika terasa ada tidak enak di mulut, maka boleh untuk disegarkan dengan bersiwak ya, atau bersikat gigi dengan syarat tadi tidak boleh berlebihan.
Baik. Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, dan semoga yang bertanya saudara kita mengenai perihal muntah ini yang disengaja atau tidak disengaja sudah dijelaskan oleh guru kita, juga sikat gigi yang mengakibatkan bisa muntah ya. Ini perlu dicermati dan perlu diwaspadai hal-hal yang seperti ini agar tidak merusak puasa kita khususnya di bulan suci Ramadan di tahun ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung. Silakan ke 0811 755 0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan soal pekerja keras Ustaz. Ustaz, apa hukum bagi para pekerja keras mereka tidak puasa? Seperti kuli bangunan Ustaz, kuli panggul dan seterusnya, karena hanya itu yang bisa menjadi sumber pendapatan mereka. Ini seperti apa Ustaz? Nah, baik. Ya, disebutkan dalam bahasan fikih oleh sebagian ulama, memang ini termasuk keadaan yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa, dengan keadaan jika memang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga ya, dan itu didapatkan dengan makan ya, makan dan minum. Jadi ya, pekerja seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi dan yang sejenis dengan itu memang butuh tenaga yang ekstra, apalagi memang itulah sumber penghasilan dia untuk penghidupan, maka boleh untuk tidak berpuasa, tentu dengan ketentuan yang seperti kita ketahui. Kalau dia meninggalkan itu maka wajib nanti qadha di waktu yang lain, bukan berarti jatuh kewajibannya, tidak. Kewajibannya tetap ada, cuma di saat itu ketika bekerja dia boleh tidak berpuasa ya, karena harus mengkonsumsi sesuatu supaya tenaganya tetap ada. Kalau tidak bisa jadi bahkan mengancam nyawanya, maka ini tidak dianjurkan ya. Islam datang dengan maslahat, khususnya maslahat, bukan hanya maslahat kejiwaan, tapi juga nyawa itu harus diperhatikan juga. Jika itu sampai ke tahap ya mengancam nyawanya, maka tidak wajib dia berpuasa, boleh ya. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu yang sangat berat dan yang sejenis ya, tentu ini kembali kepada keadaannya nanti bagaimana. Tidak boleh langsung menilai oh ini berat ya, kemudian mengambil keadaan ini sehingga dia tidak ikut berpuasa ya, padahal orang menganggapnya itu tidak masuk ke dalam pekerjaan yang berat. Intinya kembali kepada keadaan tertentu itu. Kalau memang itu dianggap pekerjaan yang sangat berat, butuh tenaga, tidak boleh tidak makan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi kemudian nanti wajib diganti, dalam hal ini dia qadha ya, di hari yang lain ya. Itu yang bisa kita jawab, wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga antum yang bertanya mengenai pekerja keras tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, ini beberapa jenis pekerjaan yang disebutkan tadi boleh dalam kondisi ini, insya Allah dibolehkan, tergantung nanti tingkat kondisi pekerja keras itu seperti apa. Tapi bukan berarti gugur kewajiban puasanya saja, tapi diganti di hari yang lain ketika antum tidak melakukan pekerjaan tersebut. Yang puasanya tetap wajib, tapi bukan di saat itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung, silakan kita ulangi kembali. Kita ingatkan untuk memastikan sinyal yang bagus dan juga fokus ke pesawat telepon di 0811 755 0606. Telepon langsung, bukan di telepon WhatsApp kita. Baik, yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jika ada wanita yang masuk waktu maghrib, dalam tanda kurung ini buka puasa Ustadz, dalam keadaan ragu apakah haid yang ia temui saat maghrib keluarnya sebelum buka puasa ataukah sesudahnya? Ini jadi ragu Ustaz. Misal kebiasaan haidnya hari tersebut jam 4 sore, ketika dicek tidak keluar darah haid. Saat berbuka puasa itu sekitar jam 6-an baru ketahuan ada Ustaz darah haidnya. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid agar lancar juga puasanya? Baik. Ada 2 poin ini Ustaz. Nah, ya. Untuk wanita haid, yang namanya haid tentu ditandai dengan keluar darah. Hilangkan keraguan, yang penting patokannya adalah ketika darahnya memang sudah nampak jelas, maka di situ berarti sudah menjadi penghalang. Jika terjadi sebelum maghrib, meskipun hanya beberapa menit saja,
sebelum berbuka, maka berarti dianggap puasa hari itu batal. Ya. Jadi sehingga nanti harus diqadha di hari yang lain. Karena dia meskipun beberapa menit ya, karena mendapatkannya sebelum waktu maghrib, sebelum selesai puasa hari itu. Tapi kalau ternyata pas ya, memang didapatkannya itu adalah setelah maghrib, setelah berbuka, maka tetap itu sah ya puasanya di hari itu, karena sudah menyelesaikan 1 hari ya berpuasa, sehingga tidak boleh puasanya berarti di hari berikutnya. Jadi sekali lagi jangan ragu ya. Tentu setiap wanita ya harus memastikannya itu secara pribadi ya. Yang penting keraguannya dibuang. Yang membuat kepercayaan itu adalah tentu masing-masing harus memperhatikan, menyaksikan melihat sendiri darahnya. Ya, jadi kalau darahnya sudah memang pasti dia keluar, tentu masing-masing akan merasakannya. Dipastikan kalau terasa, dipastikan kalau belum, maka tidak masalah. Berarti puasanya tetap berlanjut sampai nanti kalau diperiksa sekali lagi baru keluar. Jika itu sebelum maghrib, berarti puasanya batal untuk hari itu, dan boleh dia membatalkannya sebelum waktu maghrib ya. Jadi tidak boleh dilanjutkan karena itu sudah membatalkan puasa ya, tidak boleh dilanjutkan. Malah kalau dilanjutkan maka dia berdosa ya, karena orang yang haid, wanita yang haid tidak dibolehkan untuk berpuasa. Adapun yang tadi ditanya tentang mengkonsumsi, memang sebagian ulama boleh ya menyatakan, berfatwa boleh mengkonsumsi obat tertentu ya untuk menunda darah haid itu keluar, boleh, supaya dia mendapati kesempurnaan bulan Ramadan sehingga lebih leluasa dan tidak ya, mungkin dalam tanda kutip tidak banyak utang ya nanti setelah berakhirnya bulan Ramadan. Boleh ya, tidak masalah. Tentu tetap diperhatikan maslahatnya. Kalau itu nanti berpengaruh, ada efek samping kepada kesehatan, sebaiknya tidak. Ya, tapi kalau aman-aman saja, memang hanya sekedar menunda keluar darah, itu silakan dilanjutkan. Namun yang nampaknya kita pernah dengar terjadi itu akan ada efek sampingnya, ditakutkan. Yang ada sebagian wanita yang biasanya haidnya teratur, karena sejak mengkonsumsi itu akhirnya tidak teratur lagi. Ini juga akhirnya kadang-kadang sebagian wanita merasa sedikit terganggu. Kalau ini dirasa tidak enak, maka sebaiknya tidak ya, karena datang bulan yang teratur itu lebih mudah ya, lebih mudah, karena mengaturnya kemudian lebih mudah daripada yang haid yang tidak teratur. Itu ditakutkan ya ada pengaruh yang lainnya untuk sebagian wanita. Jadi boleh, silakan mengkonsumsi obat itu dengan tetap memperhatikan maslahat tertentu, tentu kembali kepada masing-masing wanita. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari saudari kita barangkali yang bertanya untuk persoalan ini, persoalan haid ya, dan juga obat penunda haid untuk memaksimalkan puasa di bulan Ramadan. Semoga dipahami dan diberikan kemudahan dan juga bisa diterapkan ya. Dari jawaban guru kita tadi, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar wanita haid ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita yang sedang dapat cuti bulanan ini di Ramadan ini ikut membaca Al-Quran tapi tidak memegang mushaf, tapi kita menggunakan handphone ataupun perangkat yang ada di kita? Katanya tidak boleh juga menyentuh handphone itu, atau boleh dilakukan atau boleh disentuh, Ustaz? Mana yang sebaiknya dilakukan? Syukron, Ustaz. Baik, tadi sebutkan cuti bulanan ya, berarti maksudnya datang bulan ya? Iya. Supaya tidak salah paham, takutnya cuti bulanan dimaksud cuti pekerjaan kan? Kalau cuti pekerjaan tidak masalah. Kalau yang dimaksud datang bulan ya, memang tidak dibolehkan untuk menyentuh mushaf, sehingga kalaupun ingin membaca bisa melalui hafalan jika dia punya hafalan. Kalaupun tidak, maka ada salah satu solusinya adalah kitab tafsir ya. Ada beberapa kitab tafsir itu yang juga masih mencantumkan tentu mushaf Al-Quran. Maka ini boleh ya, itu tidak masalah, karena dia tidak termasuk mushaf, tapi dia masuk ke dalam kitab tafsir yang boleh dipegang oleh siapapun meskipun tidak dalam keadaan bersuci.
Adapun yang menggunakan smartphone ya, dan yang sejenisnya, ada satu fatwa yang memang ini mungkin nampak baru atau sebenarnya sudah lama, tapi bagi para pendengar mungkin baru, itu masuk ke dalam hukum mushaf yang dicetak. Jadi dalam fatwa itu, kalau nggak salah berasal di Saudi, difatwakan itu mushaf yang ada di gadget kita, di smartphone itu, aplikasi tertentu, itu masuk hukum mushaf tercetak, sehingga siapapun yang tidak bersuci, ini seperti mushaf fisik ya, maka dianggap seperti mushaf fisik yang dicetak. Jadi tidak boleh disentuh sembarangan. Itu fatwa yang karena hukumnya masuk ke dalam mushaf fisik yang tercetak itu. Sehingga tetap bagi wanita yang haid juga tidak boleh sembarangan ingin membaca, memang ingin tetap membaca Al-Quran, tapi tidak, kalau ingin dari aplikasi tetap masuk hukumnya tidak boleh memegang mushaf seperti biasa, karena ya hukumnya masuk ya, sama dia seperti memegang mushaf yang dicetak. Solusi yang tadi mungkin lebih baik ya, kalau dia punya hafalan bisa dari hafalannya sekalian ditasmi mungkin supaya ada yang mengoreksi. Kalau tidak ya solusi yang lain adalah dengan kitab ya, kitab tafsir, atau masuk dalam hal ini mungkin terjemahan ya, karena dia atau lebih tepatnya sebenarnya tafsir, kalau terjemahan dia masih masuk ke bagian Al-Quran ya, masih masuk mushaf karena dia cuma terjemahan. Tapi kalau tafsir sudah di dalamnya bercampur dengan tafsiran, perkataan para ulama dan seterusnya, jadi itu termasuk solusi ya. Tentu bisa kita baca bagian ayat Al-Qurannya supaya tetap bisa melanjutkan bacaan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban ya, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihat serta solusinya. Atau barangkali juga bisa diminta tolong saudaranya yang perempuan dibukakan gitu Ustaz. Masyaallah ya. Ditengokkan Ustaz. Boleh. Bisa juga. Jadi bukan kita sendiri yang memegang ataupun menyentuh Android ataupun smartphone-nya yang ada aplikasi Al-Quran. Baik, semoga dimudahkan untuk antum yang bertanya, saudari kita ya, yang dalam keadaan cuti bulanan, dalam tanda kurung kita perjelas lagi itu datang bulan, cuti bulanan di kantor atau pekerjaan. Baik, kita akan membacakan pertanyaan berikutnya dan sembari kita menunggu telepon antum di nomor yang sama di 0811-755-0606 dengan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat telepon. Kita jawab pertanyaan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di sebagian tempat itu tanda iftar biasanya dengan serine Ustaz, dan waktu imsak. Apakah tanda ini dihukumi seperti azan maghrib dan imsak, kemudian kita tidak boleh lagi makan atau kita berbuka gitu? Ini seperti apa Ustaz? Nah, Islam sudah sempurna ya, sudah diajarkan semua yang berkaitan dengan ibadah secara khusus, apalagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan muamalat, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, itu sudah sempurna. Maka sebenarnya kita mencukupkan dengan yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disyariatkan di dalam Islam. Ini sebenarnya sudah sangat cukup sekali ya, atau ya kita bilang kalau dia sudah dibilang cukup, jadi tidak butuh dengan yang lain. Maka kalaupun ada dengan tambahan-tambahan seperti ini, suara sirine atau suara beduk atau suara yang lainnya, sebenarnya tidak dibutuhkan ya, karena Islam yang ada ya sudah mengajarkan tandanya dengan azan iftar, azan maghrib yaitu berbuka, imsak juga dengan azan subuh ya, ketika ada masuknya waktu sholat subuh. Itu sudah cukup ya, sehingga itu sudah menjadi tanda ya, sudah menjadi tanda bahwa imsak ya, tidak boleh makan lagi dimulai, kemudian iftar ya dengan azan maghrib sudah, maka boleh untuk berbuka puasa. Cukup, selesai. Adapun yang tambahan-tambahan seperti itu, memang sebagian kita mungkin menganggapnya adalah sebuah kebiasaan atau lebih kepada pengingat saja, ya. Tapi sebaiknya memang tidak perlu, karena apa yang ada di dalam Islam dengan azan, ya, bahkan itulah syiar yang paling besar ya, di dalam Islam, itu sudah mencukupi. Sehingga kalaupun ada dengan suara-suara tadi, kalau bisa kita mengasih masukan ya, kepada pengurus masjidnya yang mungkin suara itu datang dari masjid, ya, alhamdulillah kalau diterima ya, yang penting kita sampaikan saja bahwa itu tidak diperlukan, cukup dengan langsung azan,
maka itu baik ya. Bahkan itu bagian daripada dakwah supaya kita mengingatkan. Ya, tapi kalau tidak diterima, ya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban untuk menasihati bahwa sebenarnya itu tidak diperlukan ya. Cukup dengan yang azan menandakan bahwa waktu imsak mulai dan menandakan boleh berbuka, sudah cukup ya, tidak perlu dengan hal-hal yang lain. Itu mungkin mudah-mudahan jadi jawaban. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai penanda iftar ya, ataupun waktu imsak dengan sirine dan semacamnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita adalah Islam sudah sempurna dengan syariatnya, dan mudah-mudahan kita cukupkan dengan yang sudah disampaikan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, ini menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Sumatera Barat, Pak Abdi, Ustaz. Ustaz mau bertanya, sesuai dalam Al-Quran bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Ustaz. Lebih utama mana kita menambah hafalan Al-Quran kita atau kita membaca Al-Quran dengan mengkhatamkannya, Ustaz? Nah, Ustaz. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi jika bisa dijamak ya, artinya dikombinasikan antara menambah hafalan dengan niat khatam, ini lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, tentu mengkhatamkan, bisa khatam, dan ini yang lebih dituntut, dan itu adalah yang dilakukan oleh para salaf dari kaum sahabat ya, para tabi'in dan yang lainnya dari para ulama, adalah memang untuk mengkhatamkan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal adalah mengkhatamkan daripada menambah hafalan. Tapi kalau ada sebagian yang mampu untuk menjamak, ini lebih bagus lagi ya. Jadi dia usaha untuk khatam plus bisa menambah hafalan. Ini luar biasa ya. Tapi nampaknya kalau itu sulit, lebih bagus kita fokus aja ke khatam. Bagaimana setidaknya 1 kali dalam 1 bulan, atau ada yang mensunahkan dalam 7 hari ya. Kalau tidak bisa dalam 7 hari, ini tentu luar biasa ya. Kalau dalam 7 hari sesuai dengan sunnahnya, Nabi SAW bersabda antakhtim fi sab', ya, bisa selesai dalam 1 pekan ya, dalam 7 hari. Kalau tidak bisa, setidaknya adalah 1 bulan full ini bisa khatam 1 kali ya. Itu yang paling ya, itu sudah mantap lah, sudah sangat baik ya, bisa 1 bulan khatam 1 kali. Itu yang lebih afdal ya. Kalau bisa dijamak dengan nambah hafalan lebih baik, kalau tidak maka khatam tujuan kita lebih utama daripada menambah hafalan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari Pak Abdi ya di Sumatera Barat mengenai Ramadan ini bulan Al-Quran, salah satunya penamaan bulan Ramadan. Dan insya Allah kita semua para pemirsa, antum dan antuna ini bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 bulan ini bisa khatam 1 kali ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Kalimantan, Sambas, Kalimantan ini, Ustaz. Pak Sambas dari Kalimantan mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana puasa tahun lalu yang belum dibayar? Kemudian masuk bulan Ramadan selanjutnya, Ustaz. Dan masuk lagi bulan Ramadan selanjutnya sampai tahun ini, Ustaz. Ini berapa kali? 2 atau 3 kali ya. Solusinya seperti apa, Ustaz? Puasa yang belum dibayar ini. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, tetap wajib qadha ya, meskipun sudah sekian tahun berlalu ya, dan pastinya setiap individu punya ingatan masing-masing atau memang ada catatannya supaya tidak tertinggal 1 hari pun. Intinya yang tertinggal beberapa tahun yang lalu itu tetap wajib untuk diqadha. Ada sebagian pendapat yang ini nampaknya baik ya, kalau ingin lebih menyempurnakan boleh dibayar dengan fidyah. Ya, boleh disempurnakan dengan fidyah. Ini memang pendapat disebutkan kalau tidak salah dari beberapa kaum salaf, dari sebagian tabi'in yang tertinggal sudah bertahun-tahun, ingin disempurnakan, qadhanya tetap wajib, tapi ingin lebih sempurna karena ini sudah meninggalkan yang harusnya waktunya sudah lewat ya. Karena mengqadha itu diwajibkan di waktu lain sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Tapi karena dia tertinggal ya, karena dia tertinggal, mudah-mudahan tertinggalnya itu adalah karena uzur tertentu atau memang tidak sanggup ya, jadi tetap wajib harus diqadha.
Ada pendapat yang lain juga menyatakan kalau itu disengaja takutnya itu berdosa. Tapi makanya untuk lebih menyempurnakan boleh, ya boleh untuk membayar fidyah sekaligus. Jadi dia qadha juga sekaligus membayar fidyah supaya menyempurnakan apa yang ditinggalkan di tahun-tahun sebelumnya. Itu ya. Tapi kalau ditakutkan dengan sengaja, ditinggalkan dengan sengaja karena malas, maka ini takut berdosa. Tapi tentu Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan dengan tetap melakukan kewajiban itu dan dibayar dengan fidyah, mudah-mudahan itu bisa tertutupi ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pertanyaan Pak Sambas ya dari Kalimantan mengenai hutang puasa ya, atau yang berpuasa di tahun-tahun sebelumnya tidak berpuasa, ini tetap diqadha dan diganti dari puasa yang ditinggalkan. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Untuk antum yang ingin bergabung silahkan dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan di line WhatsApp kita. Ustadz mau bertanya, ketika safar di bulan Ramadan Ustadz, mana yang lebih utama? Apakah kita berbuka dalam tanda kurung tidak berpuasa Ustadz dengan alasan mengambil rukhsah, atau tetap berpuasa jika dirasa mampu Ustadz? Padahal kita ingin juga masuk janji Allah ini menjadi orang-orang yang bertakwa Ustaz. Syukron Ustaz. Nah, Nabi SAW bersabda tentang rukhsah ya, itu namanya rukhsah ketika safar tidak berpuasa. Maka Nabi pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu an tu'khadhu rukhasuh. Sesungguhnya Allah suka untuk diambil atau dilaksanakan rukhsahnya, kemudahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwa kalau dia ingin mengambil rukhsah ini, yaitu tidak berpuasa ketika safar, ini insya Allah lebih afdal. Ya, insya Allah lebih afdal daripada dia berpuasa. Tapi kalau dia tetap ingin berpuasa karena merasa kuat, ya tidak masalah juga. Tapi lebih afdalnya, jika ditanya lebih afdal, maka berbuka lebih utama. Ya, berbuka lebih utama dan tentu wajib diganti di hari yang lain. Sesuai dengan ayat yang tentunya sering kita baca di surah Al-Baqarah tentang puasa itu, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan dalam keadaan safar, maka boleh berbuka dan harus diganti di hari yang lain. Meskipun ada yang berpendapat, ini mungkin juga pendapat yang baik ya, afdal tidaknya itu kembali kepada masing-masing. Kalau dia merasa bahwa punya kekuatan untuk puasa, maka itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak mampu, maka lebih baiknya adalah berbuka. Boleh juga dengan cara melihat keadaan ketika safar ya. Artinya di tengah perjalanan dia kuat, tapi waktu sampai di perbatasan jarak sekian ternyata merasa tidak kuat lagi. Nah, itu ketika dia berbuka, mudah-mudahan itu lebih afdal karena kembali kepada maslahat masing-masing. Ya, tapi tadi di awal kita lebih condong kepada ambil rukhsah, ini tidak berpuasa lebih bagus, dan pendapat yang tadi kita sampaikan juga bisa jadi lebih baik kembali kepada maslahat masing-masing, mana yang dia mampu maka apa yang dia kerjakan di situ lebih baik ya, lebih baik, yaitu kalau misalnya mampu berpuasa ini lebih baik, kalau tidak maka berbuka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya mampu tak masalah juga untuk tak masalah. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik pertanyaannya dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, sewaktu saya menderita penyakit kulit Ustadz, jadi saya bernazar untuk berpuasa seumur hidup jika sembuh. Apakah saya wajib memenuhi nazar tersebut Ustadz saat sembuh? Nah Ustadz. Baik, kita awali dengan nazar. Nazar ini sebenarnya adalah memang disyariatkan dan tidak boleh bernazar itu kecuali lillahi ta'ala. Namun keadaan nazar ini ditekankan oleh para ulama bahwa sebenarnya itu adalah datang dari orang yang bakhil ya. Bakhil artinya orang yang pelit untuk beramal ya, sehingga dia beramal itu maunya ketika ada keadaan tertentu. Melihat pertanyaan tadi, sebenarnya ini juga adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka harusnya memang dibatalkan karena kalau dalam pertanyaan tadi disebutkan kalau saya sembuh dari penyakit maka saya akan puasa seumur hidup. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena itu menyelisihi, tentu sangat menyelisihi
apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa tingkat puasa yang paling afdal adalah puasa Daud. Ya, di atas itu tidak ada lagi. Maka kalau dikatakan puasa seumur hidup, ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin karena puasa yang paling afdal adalah puasa Daud yang dilakukan berselang-seling, ya, satu hari puasa, satu hari tidak, kecuali nanti ketika datang bulan Ramadan, maka dia wajib puasa Ramadan seterusnya. Tapi kalau dia niatnya adalah puasa seumur hidup seperti yang dikatakan tadi, kalau sembuh dari penyakit, karena ini tidak mungkin, maka sebenarnya nazarnya batal, ya, tidak perlu. Ya, berarti tidak perlu dikerjakan dan harus bayar kafaratun nazar. Ya, karena dia sudah nazar itu masuk ke dalam kafarah sumpah, ya, masuk ke dalam hukum seperti sumpah, maka harus memberikan kafarah. Setidaknya dengan memberikan makan kepada orang miskin, ya, kalau tidak salah disebutkan 10 orang miskin. Ya, itu sebagai bentuk kafarah karena dia bernazar untuk sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sekali lagi, memang tidak mungkin, ya, kita juga tidak pernah mendapatkan ada bentuk amalan itu puasa seumur hidup. Kalau semisal dengan puasa, pahalanya semisal dengan puasa seumur hidup, iya, yaitu nanti setelah bulan Ramadan kita berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka itu dapat pahalanya seperti pahala puasa seumur hidup, itu iya. Tapi kalau melakukannya betul seumur hidup, maka ini tidak mungkin, sehingga nazarnya batal dan harus melakukan kafarah. Wallahu a'lam. Ini tidak masyhur juga, Ustaz, ya? Tidak masyhur. Memang tidak ada syariat. Tidak ada syariat. Karena tidak boleh. Ya, puasa yang seumur hidup itu tidak ada. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai nazar, ya, khusus tentang nazar puasa yang dilakukan beliau seumur hidup. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan hari ini. Pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, di program Tanya Jawab Ramadan bersama guru kita Ustaz Asadin Zamani Siregar LCM Hafizahullah Ta'ala. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan antum kembali di 0811755606 dan juga yang ingin menelpon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Kita jawab pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, teman saya masih memiliki utang puasa Ramadan 10 hari, Ustaz. Karena sakit mah. Utang puasanya 10 hari karena sakit mah. Sekarang kondisi dia saat berpuasa, mahnya bisa kambuh. Apakah dia tetap harus mengganti utang puasanya atau diganti dengan fidyah? Jika harus dengan puasa, Ustadz, bagaimana jika sudah masuk bulan Ramadan tetapi belum sempat membayar penuh yang 10 hari itu? Nah, Ustadz. Ya, mungkin jawabannya sama seperti yang tadi. Jika memang tidak dapat menunaikan hutangnya itu di hari lain sebelum Ramadan berikutnya, maka tetap wajib untuk diqadha di hari berikutnya kapan dia mampu. Terkait dengan ini, memang sebenarnya solusinya adalah memang boleh dia mengkonsumsi obat, khususnya ketika sahur, ya, supaya nanti mahnya ini tidak terasa mudah-mudahan. Tapi kalaupun itu terjadi dan memang sampai pada tahap memang tidak kuat, ya, untuk menahan sakit yang serius itu, ya, kena di perut dan mah itu, ya, maka tidak masalah. Dia memang, karena ini masalahnya nanti kembali kepada penyakit itu, sebab di dalam pembahasan ini memang itu termasuk yang tidak mampu karena itu penyakit, ya. Jadi boleh dia untuk berbuka, tapi tetap diusahakan nanti adalah harus diganti di hari yang lain, di mana waktu itu memang memungkinkan dia untuk betul-betul menggantikan puasa itu. Bagaimana caranya supaya penyakit mahnya itu bisa dicari solusi supaya tidak terasa ketika nanti dia berpuasa. Ya, salah satunya solusinya adalah memang makan obat penenang supaya pereda penyakit mah itu supaya dia tetap berlanjut puasanya. Adapun sampai ke tahap fidyah, maka ini tidak berlaku, karena dia masuk ke dalam yang marid. Yang marid itu adalah yang sakit. Adapun yang sakit itu tetap kalau dia meninggalkan puasa harus diganti di hari yang lain. Tidak berlaku seperti seorang yang sudah sepuh, yang tua, memang tidak mampu lagi sama sekali untuk berpuasa, ya, itu dia harus bayar fidyah. Tapi kalau yang penyakit mah ini tentunya karena dia masuk ke dalam sakit, jadi sakit itu harus diganti di hari yang lain, tidak membayar fidyah. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada saudara kita yang bertanya, ya, mengenai hutang puasanya yang tidak
katanya tadi ada pilihan boleh diganti, ternyata tidak Ustaz ya kalau untuk kondisi sakit ini ya. Iya. Baik. Semoga bisa dipahami untuk antum yang bertanya. Mudah-mudahan ini juga jawaban untuk antum dan antuna pemirsa Hasil TV yang barangkali juga punya pertanyaan ataupun persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kalimantan Tengah, Ustaz, di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, dalam 2 tahun ini saya tidak bisa berpuasa karena asam lambung. Nah, ini lagi masih penyakit, Ustaz. Asam lambung, GERD, dan semacamnya. Saya selalu mencoba mau puasa, tapi tetap saya tidak mampu untuk berpuasa, Ustaz. Tapi saya sangat merasa bersalah. Apakah bisa saya ganti dengan fidyah, Ustaz? Ini lagi, Ustaz. Iya, subhanallah. Dalam hal ini memang kita tidak begitu banyak mengetahui. Memang ya dalam hal ini berarti kalau memang rasanya adalah memang tidak sanggup berpuasa, ya, tentu ini dirasakan oleh yang merasakan ya. Subhanallah. Kita tidak tahu bagaimana ininya. Tapi kalau memang itu terjadi, ya sebenarnya pada asalnya kalau itu penyakit, ya memang harusnya adalah diganti qadha. Tapi kalau memang ada satu keadaan yang seperti itu, sama sekali tidak mampu berpuasa, ya karena penyakit ini memang berlanjut ya. Dan kalau memang tidak ada konsumsi makanan, dia asam lambungnya akan naik. Maka ya mudah-mudahan saja tetap harus ada niat untuk mengganti. Tapi kalau tidak bisa juga, maka ya berpindah ke fidyah. Mungkin ini masuk ke dalam bagian yang penyakit yang berlanjut, ya penyakit yang berlanjut. Jadi memang ada 2 yang disebutkan oleh sebagian ulama, itu penyakit yang bisa sembuh, ya penyakit yang tidak bisa sembuh, ya yang artinya berlanjut. Mungkin ini salah satunya. Berulang terus. Mungkin ini salah satunya. Ya Allah alam seperti apa keadaannya. Memang itulah keadaan ya perut yang asam lambung kemudian sampai tidak bisa untuk menahan itu dan sulit untuk menahan penyakit dan tidak mungkin tidak makan. Maka mungkin ini masuk yang kedua, dan memang yang kedua ini sebagian ulama menyebutkan memang mau tidak mau dia boleh tidak berpuasa tapi harus bayar fidyah. Berarti masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, meskipun sebenarnya tafsiran oleh para sahabat dan yang lainnya ahli tafsir, wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak mampu ini maksudnya adalah syekh al-ajuz, ya, orang tua yang sepuh yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Tapi kalau memang itu keadaannya, mudah-mudahan saja bisa masuk ke dalam bagian yang kedua, yang boleh untuk membayar fidyah. Jadi dia tidak berpuasa, tidak wajib qadha, ya, tapi tetap usahakan ada niat untuk mengqadhanya, karena dia masuk sebenarnya ke penyakit, bukan orang tua yang sepuh yang tidak mampu lagi puasa. Jadi boleh untuk membayar fidyah, ya, membayar fidyah, tapi niatkan tetap harus ada qadha di hari yang lain. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk Pak ya dari Kalimantan Tengah ya, di Sampit, yang katanya menderita penyakit asam lambung yang naik, yang ini ternyata berkelanjutan, dan semoga kondisinya bisa sembuh ya, kita harapkan. Dan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, diusahakan untuk diganti di hari yang lain Ustaz ya. Kalau memang tidak memungkinkan rasanya, mungkin boleh pindah ke opsi yang kedua seperti membayar fidyah tadi. Tapi tetap diniatkan untuk kita mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah niat melakukan amalan puasa Ramadan dilakukan seperti niat-niat amalan lainnya? yakni cukup di dalam hati tanpa diucapkan. Kapan waktu melakukan niat ini Ustadz? Apakah sehari sebelum Ramadan, malam akan puasa, atau sebelum sahur Ustadz? Apakah ini dilakukan sekali saja untuk puasa sebulan, atau setiap harinya? Nah Ustadz, persoalan niat Ustadz. Ya, niat puasa memang sama seperti amalan yang lain. Itu niat asalnya adalah dalam hati, sehingga jika sudah cukup apa yang diniatkan dalam hati, maka itu kemudian amalannya sah. Dalam hal ini adalah puasa, maka hukumnya wajib untuk berniat. Tidak disyariatkan untuk mengucapkannya, ya, karena kalau niat diucapkan itu bukan lagi niat namanya, karena itu dia masuk ke kalam atau khobar ya, atau zikir ya. Niat yang diucapkan itu bukan lagi masuk niat, sebab niat para ulama sepakat itu memang yang dikerjakan di dalam hati.
Kemudian untuk dalam hal ini untuk puasa Ramadan, niat itu harus dipasang atau diamalkan di malam, ya, di malam hari. Batasannya adalah sebelum masuknya waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh dan sahur, ya, dengan sahur itu sebenarnya sudah sebagai tanda bahwa kita sudah berniat untuk berpuasa esok hari. Kemudian karena puasa ini memang per hari, ya, Ramadan itu memang dia 1 bulan full, maka sehendaknya lebih baik memang niatnya itu adalah setiap malam. Jadi setiap esok harinya akan puasa, maka di malam harinya berniat. Meskipun ada yang membolehkan memang karena dianggap bahwa 1 bulan ini berlanjut, ada yang menyatakan niatnya itu boleh di awal, cukup saja di awal bulan Ramadan ketika sudah melihat hilal, maka niatkan untuk puasa. Namun karena sebagian orang itu adalah keadaannya nanti berbeda-beda, ya, bisa jadi ketika di awal dia niat, nanti di hari kesekian takutnya ada keadaan tertentu sehingga mau nggak mau niatnya itu berubah, ya, karena bisa jadi dia berbuka di hari itu karena keadaan tertentu, safar atau sakit atau yang lainnya. Maka dalam hal ini yang pertama tadi lebih mudah, ya, atau lebih kuat, ya, lebih kuat kecondongannya ke situ karena memang terputus dengan berbuka sehingga puasa itu harus diniatkan di malam harinya. Jadi setiap malam harus berniat, ya, setiap malam harus berniat untuk puasa di hari itu dan di hari berikutnya. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, la siyama liman lam yubayyitin niyata fil lail. Tidak sah puasa seseorang jika dia belum memasang niat di malam hari. Artinya ketika Nabi mengatakan fil lail, berarti maksudnya di setiap malam untuk puasa di esok hari. Jadi batasannya di malam hari, ya, jadi di malam hari batasannya sampai sebelum subuh, ya, sampai sebelum selesai waktu sahur. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban, ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada kita bersama untuk kesempatan hari ini. Semoga antum yang bertanya persoalan niat ini bisa memahami dan juga tentunya ilmu untuk kita bersama di hari ini yang khususnya sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di 1447 Hijriah. Dan itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk hari ini, Ustaz. Sebelum kita tutup pertemuan kita minta sedikit nasihat penutup dari guru kita. Fadhil Muskur, Ustaz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup tentu kita mengingat kembali bahwa puasa tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk wasilah takwa adalah dengan belajar. Ya, maka dalam hal ini yang namanya ibadah tentu kita butuh ilmu, sehingga kesempatan yang sangat baik bahkan di banyak tempat, ya, tentu di masjid yang paling utama, kemudian di tempat-tempat lain yang mungkin kita tidak berada di masjid, maka sempatkan, ya, ini sebagai bentuk takwa untuk, ya, menuntun ilmu, ya, belajar kembali, membaca, bertanya, agar kiranya puasa atau amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu terarah sesuai dengan ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari puasanya, ya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian juga sedekahnya dan seterusnya. Baca Al-Quran itu harus dibarengi atau dilandasi dengan ilmu sehingga sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam, dan tentunya kita berharap dengan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selesai bulan Ramadan apa yang kita harapkan untuk wasiat takwa itu bisa didapatkan. Dan tentunya yang paling utama sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, kita berharap bahwa setelah Ramadan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dan juga waktunya serta ilmunya yang sudah menjawab berbagai persoalan antum seputar Ramadan. Ditanya jawab Ramadan di 1447 Hijriah di tahun ini, di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita memaksimalkan bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga memang kita adalah pemenang-pemenang di akhir nanti yang akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, seperti yang dinasihatkan oleh guru kita tadi dan Rasul kita tercinta. Ustaz, jazakallah khair untuk ilmu dan juga waktunya. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali, dan nantikan juga tanya jawab Ramadan di hari Senin insya Allah dengan guru kita yang berbeda dengan menjawab berbagai persoalan untuk seputar Ramadan. Afwan untuk semua salah kata gila bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh Masya dengan berkah? لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama.